Halo Mas Bro dan Mbak Bray, selamat datang di cerita misteri malam ini. Perkenalkan, namaku Nina. Umurku 26 tahun. Aku ingin berbagi cerita ketika aku berumur 17 tahun. Di sini hal-hal yang mengangkut tentang privasi, lokasi, dan lain-lainnya aku samarkan untuk menjaga nama baik pihak-pihak yang terkait di ceritaku ini. Begini ceritanya. Suatu hari kakakku menelepon dan bilang kalau dia butuh bantuanku dan mamahku untuk merawat anaknya. Hal ini dikarenakan kakakku harus kuliah dari pagi hingga malam dan suaminya baru akan pulang kerja sekitar jam 8 malam. Karena memang tidak ada kerjaan, pada keesokan harinya berangkatlah aku dan mamaku dari Bali menuju ke Jakarta. Aku lantas dijemput oleh kakakku dan keponakanku di bandara. Kami langsung menuju rumah kakakku yang berada di Jakarta, tapi letaknya tidak tepat di Jakarta, yaitu sudah masuk ke daerah Tangerang. Sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya tibalah kami di rumah kakakku. Rumah kakakku ini berlokasi di suatu perumahan. Perumahan ini terbilang masih sangat baru. Ada waterpark mini di perumahan tersebut sebagai salah satu daya tarik agar orang-orang membeli unit-unitnya. Cukup bagus dan akses kemana-mana tidak terlalu jauh. Rumahnya pun tidak bisa dibilang besar. Ukurannya kecil minimalis. Suasananya antar tetangga juga cukup ramai karena banyak anak-anak kecilnya. Lokasinya juga cukup asri karena masih dikelilingi oleh banyak pohon dan persis di depan rumah kakakku itu hutan bambu. 1 hingga 2 bulan pertama tidak ada keanehan dan masalah. Baru di bulan ketiga itu banyak keanehan yang bermunculan. Di bulan ketiga, kakakku dan suaminya semakin sibuk dengan kuliah dan kerjaannya. Yang biasanya jam 7 sudah sampai di rumah, mereka berdua ini lebih sering pulang jam 10 malam. Waktu itu mamaku beberapa hari menginap di rumah uak. Alhasil aku hanya berdua dengan ponakanku yang berumur 3 tahun. Aku ingat betul waktu itu menjelang maghrib. Aku gendong ponakanku dan aku bawa keluar sambil melihat-lihat pohon di luar. Tiba-tiba ponakanku berteriak, "Dadah!" sambil melambaikan tangannya ke arah hutan bambu di seberang. "Adik, ngomong sama siapa?" tanyaku kepada keponakanku. "Sama Om," jawab keponakanku. "Om? Om apa tante?" tanyaku lagi. "Om," jawab keponakanku yang bernama Caca ini. "Om apa kakak?" tanyaku lagi kepada keponakanku. "Om," keponakanku tetap menjawab jawaban itu. Sekali lagi aku bertanya untuk memastikan jawabannya. "Tante, apa Om?"
"Om," jawab keponakanku dengan gemasnya. Karena jawaban Caca yang konsisten, aku yakin dia betul-betul melihat sosok Om itu di sana. Walaupun tidak ada siapapun di arah Caca melambaikan tangannya. Azan maghrib pun berkumandang. Akhirnya aku langsung masuk ke dalam rumah dan sholat maghrib. Tidak ada gangguan hingga sekitar jam setengah 10 malam. Kakakku dan suaminya akhirnya pulang. Senang rasanya rumah tersebut kembali ramai. Lalu sekitar jam 11 malam, semua sudah tertidur di dalam mimpinya, kecuali diriku ini. Waktu itu aku sebetulnya ingin tidur, tapi karena main HP terus malah tidak bisa tidur hingga larut malam. Susah sekali untuk tidur. Aku memutuskan pindah ke ruang tamu dan menonton TV. Volume TV sengaja aku kecilkan supaya tidak mengganggu orang rumah lainnya. Saat sedang asik menonton TV, tiba-tiba dari arah dapur, aku mendengar suara dentingan gelas. Suaranya seperti digeser-geser di meja makan. Aku tengok ke arah dapur, tapi tidak ada apa-apa di sana. Aku lalu balik lagi untuk menonton TV. Tidak lama kemudian, aku kembali mendengar suara gelas dan piring bergeser-geser di meja makan. Aku tengok kembali, tapi tetap tidak ada apa-apa. Hanya saja saat itu aku sadar posisi gelas sudah berpindah dari sebelumnya yang aku lihat pertama kali. Dari awalnya di tengah meja, sekarang gelas itu ada di ujung meja. Aku masih mencoba berpikir secara rasional. Memang dari tadi di ujung meja kali ya, kataku di dalam hati. Lalu sekitar jam setengah 12 malam, aku mematikan TV karena merasa mulai mengantuk. Aku pun lantas pergi ke kamar dan tidur. Kamarku lokasinya paling depan. Lalu kamar mandi, baru itu kamar kakakku. Jadi kalau masuk ke rumah langsung kelihatan pintu kamarku di sebelah kanan. Kamarku ada jendelanya dan menghadap keluar rumah. Dari kamarku ini aku dapat melihat jalan, dan kalau ada tamu berkunjung aku pun dapat melihatnya. Ketika aku hendak memejamkan mata, sayup-sayup aku mendengar suara anak kecil dari arah jendela. Anak kecil itu memanggil-manggil ponakanku. "Caca, Caca, sini ikut main." Aku coba berkonsentrasi karena suaranya memang terdengar lirih. "Caca, Caca, Caca." Kali ini benar-benar terdengar dengan jelas. Aku pun lantas membuka gorden jendela. Namun tidak ada siapa-siapa di luar sana. Kalau di Bali, anak-anak di sekitar rumahku masih pada main layangan sampai jam 11 malam. Di situ aku coba berpikir secara rasional. Mungkin di sini kayak di Bali ya. Anak-anak main sampai malam. Walaupun hati kecilku berkata tidak mungkin, karena di luar sana sepi dan tidak ada anak-anak yang berseliweran. Bahkan salah satu lampu jalan mati, sehingga jalanan cukup gelap. Keesokan harinya kakakku dan suaminya menelponku dan berkata bakal pulang telat. Aduh, lagi-lagi berduaan aja sama ponakanku di rumah. Aku pun lantas pasrah. Kejadian yang aku alami semalam belum aku ceritakan ke siapapun, termasuk kepada ibu maupun kakakku. Semua masih aku pendam sendirian. Maghrib pun telah tiba. Aku menunaikan sholat maghrib lalu menyuapi ponakanku.
Setelah itu aku gendong dia. Karena waktu itu aku kepanasan, aku lantas membuka pintu ruang tamu supaya angin segar masuk ke dalam rumah. Saat aku sedang menggendong ponakanku, mataku tiba-tiba saja fokus ke salah satu pohon di depan rumahku. Ukurannya sedang, tidak terlalu besar, setinggi pohon pisang. Pohon tersebut bergoyang-goyang dan daunnya secara tidak wajar. Kenceng banget anginnya, pikirku. Namun saat aku perhatikan lagi di sekitar situ, pohon-pohon lainnya tidak bergoyang sama sekali. Aku pelototin lagi pohon tersebut dari atas hingga ke bawah. Lalu aku melihat dari bawah pohon mulai terbentuk siluet. Aku pun makin penasaran. Mataku semakin fokus ke arah tersebut di tengah gelapnya malam. Semakin terbentuk dan akhirnya membentuk siluet manusia. Kali ini terlihat jelas. Perempuan berbaju putih, berambut panjang, tapi wajahnya tidak kelihatan karena tertutup oleh rambutnya. Seketika badanku kaku, mataku terpaku ke perempuan tersebut tanpa bisa bergerak sambil menggendong ponakanku. Pada suatu kesempatan, aku dapat melirik dan aku langsung menoleh ke arah ponakanku. Ponakanku melihat juga ke arah pohon dengan mata yang mulai berair. Tidak seperti kemarin yang dia dada-dada ke arah situ. Kali ini dia menangis secara kencang, secara tiba-tiba. Aku pun panik. Aku langsung masuk ke dalam rumah sambil menggendong Caca yang masih menjerit-jerit. Aku kunci pintu rumah dengan tergesa-gesa sambil membaca surat-surat pendek yang aku hafal. Aku takut tapi juga kesal. Pokoknya tidak karuan perasaanku di waktu itu. Aku takut setelah melihat kuntilanak di hadapanku. Tapi aku kesal karena ponakanku jadi menangis. Betul-betul aku ingin lari ke rumah tetangga, tapi kakiku seperti kaku dan takut untuk membuka pintu, ditambah ponakanku yang masih menangis dengan kencangnya. Aku coba ajak main ponakanku agar dia melupakan ketakutan itu. Dan untungnya berhasil meredakan tangisnya sekitar jam 9 malam. Akhirnya orang rumah pun pulang. Kali ini mamahku juga pulang dari rumah Uwak. Sekitar jam setengah 12 malam. Lagi-lagi aku baru merasakan ngantuk. Aku lantas ke dapur untuk mengambil air putih. Tiba-tiba saja aku mendengar suara lagu anak-anak dari arah luar. Aku pun penasaran dan menghampiri ke arah sumber suara itu. Aku mencoba mengintip dari celah gorden dan aku betul-betul terkejut. Sepeda ponakanku goyang-goyang sendiri. Lampu sepedanya menyala dan lagunya pun menyala. Padahal untuk menyalakan lagunya harus dipencet tombolnya. Aku pun membungkuk. Mataku semakin fokus ke arah sepeda tersebut. Tiba-tiba saja dari belakang aku mendengar suara. "Lihat apa kamu?" Mataku pun langsung melotot. Aku menoleh ke arah belakang. Tanpa aku sadari, kakak iparku sudah berada di belakangku. Aduh, bikin kaget aja sih abang ini. Abang denger juga ya suara itu? Hah? Denger apa? Emang kamu lihat apaan sih? Sambil membuka gorden jendela rumah itu, aku menunjuk sepeda Caca yang masih bergoyang-goyang sendiri. Kakak iparku lantas membuka kunci pintu, dan ketika pintu terbuka, sepeda tersebut berhenti bergoyang, tapi lagunya masih berputar. Kakak iparku langsung mematikan lagu itu dan mencabut baterainya.
Kakak iparku hanya terdiam saja, tidak ada komen apapun. Lalu waktu itu sekitar weekend, aku memutuskan jalan-jalan sampai malam, sekalian malmingan dengan teman-temanku. Ada mamaku yang menjaga ponakanku di rumah. Setidaknya aku dapat bersenang-senang di hari itu. Aku sampai rumah sekitar jam setengah 9 malam, dan hanya ada mama dan ponakanku saat itu. Kakakku pergi ke rumah temannya untuk mengerjakan tugas. Kalau kakak iparku ada tugas tambahan dari kantor, jadi disuruh untuk lembur. Setelah beres-beres, aku ke dapur untuk mencari cemilan. Namun aku melihat banyak sekali pecahan kaca di tempat sampah. Karena janggal, aku bertanya ke mamaku, "Mah, kok banyak beling di tempat sampah?" "Oh iya, tadi mecahin piring." "Tapi kok banyak banget belingnya? Memang mama mecahin berapa piring?" Barulah saat itu mamaku bercerita. Mamaku bercerita saat berduaan di rumah bersama Caca. Setelah sholat maghrib, mamaku berkata galon aqua yang ada di bawah tiga-tiganya bergoyang semua. Semua sendok dan garpu jatuh ke lantai. Piring-piring dan gelas banyak yang pecah karena raknya bergoyang-goyang dengan cukup kuat. Bukan karena gempa bumi, tapi mirip seperti di film-film horor, di mana satu benda bergerak tidak terkendali. Mamaku lantas berdoa sambil tetap menggendong ponakanku yang menangis sampai akhirnya goncangan-goncangan itu berhenti sendirinya. Di momen itu, selain kaget, jujur aku juga merasa lega. Ini fakta bahwa apa yang aku alami selama ini saat berdua dengan Caca bukan imajinasiku semata. Karena mamaku juga mengalami hal aneh itu juga. Aku ceritakan semua yang aku alami ke mamaku selama ini. Mamaku jelas mempercayai ceritaku karena sudah membuktikannya sendiri. Sekitar pukul jam 9 malam, kakakku dan suaminya akhirnya pulang. Aku dan mama sebelumnya telah sepakat untuk menceritakan semuanya ke mereka tentang rumah barunya ini. "Ah, masa sih? Selama aku tinggal di sini nggak pernah tuh ada kejadian kayak gitu loh," kata kakakku meragukan cerita kami berdua. "Tapi mah, kemarin sepedanya Caca goyang-goyang sendiri," ujar kakak iparku. "Loh, papa pernah lihat juga toh," ucap kakakku secara kaget. "Lihat sepeda goyang-goyang sendiri aja mah," jawabnya lagi. Kakakku masih saja tidak percaya dan sepertinya menolak untuk percaya. "Ya udah deh, sekarang kita tidur aja yuk," kata kakakku mengakhiri cerita di malam itu. Besok malamnya keadaan rumah ramai. Saat itu anggota lengkap. Mamaku, aku ada di kamar. Kakak iparku ada di kamar membuka laptop. Sementara kakakku lagi menggendong Caca di ruang tamu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja kakakku berlari masuk ke kamarku tanpa mengucapkan salam. Dia mondar-mandir tidak karuan sambil tetap menggendong anaknya. "Kenapa sih? Bikin kaget aja." Jujur, semenjak kejadian-kejadian aneh yang aku alami di sana, aku orangnya menjadi kagetan. Kakakku masih saja mondar-mandir. "Kenapa kamu?" tanya mamahku. Kakakku hanya terdiam.
Kakakku ingin berkata tapi susah untuk mengungkapkannya. "Tenang dulu kamunya, tenang. Ada apa? Mama penasaran." "Eh, eh, 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 ada orang di luar." Kakakku secara terbata-bata berkata seperti itu. Di sini aku ingat betul ekspresi dari kakakku, yaitu shock dan betul-betul pucat wajahnya. "Siapa ke rumah ini?" tanya mamaku. Kakakku hanya mengangguk. "Loh, kok gak diajak masuk?" Mamaku lalu bangun dan hendak berjalan ke arah ruang tamu untuk membukakan pintu. Tapi dengan cepat langkah mama dicegat oleh kakakku. Biarin aja, Mah," jawabnya masih terbata-bata. Dilarang begitu, aku dan mamaku malah makin penasaran. Lalu kita membuka gorden depan bersama-sama. Tapi tidak ada siapa-siapa. "Hah? Siapa sih, Kak? Salah kali. Mungkin tamunya rumah sebelah," kataku. "Atau jangan-jangan tamu kamu pulang karena tidak kamu bukain pintu. Gak ada siapa-siapa tuh loh." Lalu aku pun menutup kembali gorden itu. "Tapi Mah, tadi ada orang," kata kakakku sambil membuka gorden lagi, dan kita bertiga seketika langsung kaget dan ponakanku tiba-tiba menangis secara kencang. Perumahan kakakku itu modelnya tanpa pagar, dan untuk memisahkan antara satu rumah dengan yang lainnya disekat dengan tembok setinggi betis orang dewasa. Karena temboknya pendek dan mirip dengan tempat duduk, suka ramai didudukin oleh ibu-ibu untuk merumpi. Pada momen itu kita bertiga melihat dengan sangat jelas ada perempuan dengan rambut panjang duduk di sekat sambil membelakangi kita, memakai baju putih kusam seperti kuntilanak. Sosok ini tadi tidak ada dan tiba-tiba saja muncul. Kita bertiga panik dan langsung lari masuk ke kamar lalu berzikir bersama-sama. Setelah tenang, baru kakakku bercerita pada suaminya. Besoknya aku ikutan merumpi dengan tetangga-tetangga sekitar. Di situ salah satu tetangga kakakku bercerita, "Aku tidak bisa tidur, Mbak. Soalnya aku dengar suara perempuan cekikikan. Aku juga lihat ada perempuan asing duduk di depan rumahku." Aku pun ikut menambahkan, dan ternyata tidak cuma keluargaku yang mengalaminya, tapi tetangga-tetangga di perumahan tersebut juga sering diganggu. Komplek perumahan kakakku jadi terkenal waktu itu gara-gara cerita kuntilanak yang berkeliaran. Hampir seluruh perumahan yang ada di daerah tersebut tahu kasus perumahan ini. Dulu kata orang-orang sekitar, perumahan tersebut berdiri di atas bekas hutan bambu. Terakhir aku ke sana sekitar tahun 2020. Hutan bambu di seberang sudah tidak ada dan diganti menjadi lapangan tenis. Sekarang ponakanku si Caca sudah besar dan kakakku juga sudah full menjadi ibu rumah tangga di rumah. Kata kakak iparku, sudah tidak ada kejadian aneh-aneh lagi. Tapi jujur, kalau disuruh untuk menginap di sana lagi, aku masih berpikir secara berulang kali. Sekian cerita misteri di malam ini. Semoga cerita ini dapat menemani malam teman-teman semuanya. Nantikan selalu cerita-cerita misteri selanjutnya. Akhir kata, salam ketakutan.